Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi innallaha la yanzuru, sungguh Allah tidak melihat ila suwarikum, kepada rupa kamu, wajah-wajah kamu, wala ila ajsadikum, tidak juga kepada jasa-jasa kamu atau fisik-fisik kamu, wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kamu, walakin, akan tetapi, walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat kepada ila qulubikum, yaitu hati kamu, maksudnya amalan-amalan hati, kualitas amalan hati, wa amalikum, dan kualitas amalan fisik. Jadi inilah standarisasi yang benar, bahwa kualitas seseorang itu dinilai kepada kualitas amalan hati dan kualitas amalnya. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi atqakum, yang paling bertakwa itu yang paling bertauhid, yang paling ikhlas dan paling ittiba. Jadi yang paling bertakwa itu adalah ahsanu amalan. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan juga surat Al-Kahfi ayat 7, ahsanu amalan disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Jadi ahsanu amalan ini adalah amalan yang paling terbaik. Disitulah kita fastabiqul khairat untuk menuju ahsanu amalan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan menuju. Jadi puncak amalan itu adalah ahsanu amalan, yang paling bertakwa, yang paling beriman, yang paling bertauhid, yang paling ittiba, dan yang paling ikhlas. Lah ahsanu amalan, disitulah kita fastabiqul khairat. Untuk menuju ke sana tentu dua penilaian. Pertama, amalan hati, kualitas amalan hati. Makanya Allah melihat kepada walakin yanzuru ila qulubikum. Betulnya. Kak, awak kak. Dia awak betul. Ini. Alo kayu. Ambil. Alo keluar. Jangan kasih masuk. Tetap di situ, biar ni kalau. Ambil kayu. Ambil sapu. Kasih sapu tu. Tak, dia nya. Awas, biar dia lari. Jangan dimasuk. Kembali ke bahasan kita tadi, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu, maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan kualitas amalan fisik. Jadi standarisasi kemuliaan itu, inna akramakum indallahi atqakum, semua yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kualitas takwa itu dilihat kepada kualitas amalan hatinya dan kualitas amalannya. Jadi atqakum tadi yang paling bertakwa, inna surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa ini adalah ahsanu amalan, yaitu disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan hidup dan mati supaya menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Tentu yang paling bertakwa tadi atqakum tadi, sejalan dengan atqakum tadi. Dan surah Al-Kahfi ayat 7, Allah ciptakan dunia dan perhiasannya supaya untuk menguji kamu. Itu disebutkan juga ahsanu amalan, itu amalan yang terbaik. Jadi amalan yang terbaik itu yang paling bertakwa, yaitu yang paling ikhlas, yang paling bertauhid, yang paling beriman,
yang paling ittiba. Disitulah kita disuruh fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk menuju ahsanu amalan tadi. Jadi ahsanu amalan itu adalah amalannya wali-wali Allah. Dia tidak hanya mengamalkannya wajib-wajib, tapi dia menjaga kualitas amalannya. Apa gitu? Amalan hatinya dijaga kualitasnya, kemudian amalan fisiknya dijaga. Jadi tidak hanya mengamalkan yang wajib-wajib, malah ia berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan yang nafilah yang diperintahkan syariat. Tentu bukan amalan bid'ah, amalan yang ada perintahnya dari syariat. Karena amalan bid'ah tertolak laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi bukan amalan bid'ah. Jadi berlomba-lomba dalam amalan nafilah yang disyariatkan, bukan amalan bid'ah. Ada ahsanu amalan. Jadi fastabiqul khairat menuju ahsanu amalan. Jadi standarisasi kemuliaan manusia itu pada takwa. Jadi yang paling mulia, yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Yang paling bertakwa ya ahsanu amalan tadi. Ini adalah derajat wali-wali Allah. Derajatnya wali-wali Allah. Makanya sesudah Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa, yang paling mulia itu adalah Abu Bakar. Kemudian sudahnya Umar, kemudian sudahnya Utsman, kemudian sudah itu Ali, dan seterusnya para sahabat. Para sahabat generasi pertama mereka. Karena disebutkan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni pada zamanku. Jadi level pertama manusia terbaik adalah Nabi dan para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya itu para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, minah 3 generasi emas yang disebutkan dalam hadis sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu adalah para sahabat, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi wali-wali Allah itu adalah yang setelah mencapai derajat ahsanu amalan tadi, atqakum tadi, inna akramakum innallahi atqakum. Jadi wali-wali Allah itu adalah yang paling beriman, yang paling ikhlas, yang paling ittiba, yang paling bertauhid, dan yang paling bertakwa. Makanya orang pertama yang paling tinggi sudah Nabi Muhammad, yang paling mulia, yang wali Allah kita adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian para sahabat Nabi. Itu tergantunglah siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi intinya secara umum mereka sudah disebut sebagai khairun nas. Dalam hadis khairun nas, baik-baik manusia, qarni adalah zamanku, ya para sahabat. Kemudian disebutkan summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya itu tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Jadi 3 generasi ini adalah manusia terbaik. Cuma label pertamanya adalah sahabat, label keduanya adalah tabi'in, label ketiganya tabi'in. Baru nanti masuk yang sesudah generasi salaf ini masuk generasi halaf. Jadi untuk generasi halaf itu supaya mereka mendapat keridhaan Allah, mereka harus ditibak kepada salaf tadi. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Alladzina tabahum bi ihsan. Alladzina tabahum bi ihsan, itu orang-orang yang itibak kepada mereka muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik dan benar. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Makanya kata Imam Malik, tidak akan baik generasi akhir ini tanpa mengikuti baiknya generasi awal. Itulah generasi salaf tadi, dan terutamanya sahabat generasi salaf level pertama tadi. Makanya yang direkomendasikan Allah itu adalah para sahabat, untuk utamanya adalah para sahabat, karena mereka adalah hujjah. Sudah Al-Quran dan Sunnah, perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lain itu adalah hujjah. Karena para sahabat tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Mereka apabila sahabat lain mungkin ada kesalahan, mereka akan menegur. Makanya perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lain itu adalah hujjah. Sudah Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam ilmu usul Quran, disebut Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu usul tafsir itu. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sah, hadis yang sahih, dan hadis yang hasan, bukan hadis yang dhaif, apalagi hadis palsu, apalagi yang tidak ada hadis sama sekali. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan asar para sahabat, itu di perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Itu adalah hujjah sesudah Al-Quran dan Sunnah. Jadi atqakum tadi kembali lagi kepada kualitas
hati dan kualitas amal. Jadi innallaha, Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kamu, apakah itu wajah yang cantik, wajah yang ganteng dan semisal dengannya. Wala ila ajsadikum, dan juga tidak melihat kepada fisik-fisik kamu, apakah fisik yang besar, yang kokoh. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak juga melihat kepada harta-harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu, maksudnya kualitas amalan hati dan amal-amal kamu. Wa amalikum, dan amal-amal kamu dan kualitas amalan-amal. Jadi tentu yang paling mulia disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa adalah orang yang telah mencapai derajat ahsanu amalan, amalan yang terbaik. Disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan, jadi ahsanu amalan itu yang paling beriman, yang paling ikhlas, yang paling ittiba, yang paling bertauhid, itulah yang paling bertakwa. Jadi ahsanu amalannya ada di surah Al-Mulk ayat 2 dan juga surah Al-Kahfi ayat 7. Jadi lafaz ahsanu amalan tadi disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, Allah yang telah, yaitu Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling mulia, yang paling baik amalnya, yang paling terbaik amalnya, ahsanu amalan. Dan surah Al-Kahfi ayat 7 disebutkan juga Allah ciptakan dunia dan perhiasannya supaya untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalannya, ahsanu amalan juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Jadi disinilah kita fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu ada dalam surah Al-Baqarah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi saling berlomba dalam kebaikan itu untuk menuju puncaknya adalah ahsanu amalan tadi. Yang paling bertakwa atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kembali lagi kepada kualitas amalan hati. Jadi amalan hati itu adalah amalan batin, yaitu masalah keimanan, masalah tauhid, masalah ikhlas. Jadi apapun amalan hati, cuma asas amalan hati itu adalah tauhid pertamanya. Makanya perusak hati yang paling besar adalah syirik. Jadi makanya penyembuh hati yang paling besar adalah tauhid. Jadi perusak hati yang paling besar adalah syirik. Karena dengan syirik hati kita mempunyai keyakinan yang salah dalam beragama, yaitu jatuh kepada akidah syirik. Makanya merusak hati yang paling besar adalah syirik. Makanya pengobat hati yang paling besar, obat hati yang paling besar adalah tauhid. Kemudian perusak hati yang kedua adalah bid'ah, yaitu maksudnya keyakinan tentang bid'ah. Jadi dalam bab hati tadi dia meyakini ada bid'ah hasanah, berarti itu adalah keyakinan yang merusak hati yang kedua. Jadi saat dia meyakini bid'ah hasanah dengan keyakinan tadi, maka ia akan berlomba-lomba untuk berbuat bid'ah karena dia meyakini ada bid'ah hasanah. Jadi hatinya rusak oleh keyakinan bid'ah hasanah tadi, padahal bid'ah itu adalah kesesatan, tertolak kesesatan, seburuk perkara dan diancam dengan neraka. Jadi hatinya tadi telah meyakini adanya bid'ah yang hasanah, makanya mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan bid'ah dengan dalih hasanah, padahal itu adalah di hatinya rusak karena keyakinan bid'ah tadi. Sesudah itu ya hati yang bermaksiat, yaitu maksiat hati seperti iri, dengki, apa semuanya. Jadi semua maksiat hati itu merusak hati. Tapi yang paling besar yang merusak hati adalah keyakinan syirik. Yang kedua keyakinan terhadap adanya bid'ah hasanah. Sehingga dengan keyakinan tadi mereka akan bersemangat untuk mengamalkan bid'ah, untuk mendakwakan bid'ah. Malah mereka ujung-ujungnya menolak sunnah, membenci ahli sunnah. Di situ
bahayanya dia rusak hatinya karena syirik, kemudian karena bid'ah, sudah itu karena maksiat. Jadi pengobat hati dari adalah dengan tauhid, kemudian dengan ittiba kepada sunnah. Jadi keyakinan kita harus berittiba kepada sunnah, kemudian baru hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Maksudnya yaitu tentunya dengan amalan-amalan hati, kesolehan hati, yaitu jujur, sifat tawadu, sifat pokoknya semua sifat-sifat yang baik bagi hati itu dalam untuk jadi perusak hati yang paling besar adalah syirik, keyakinan syirik. Perusak hati yang kedua adalah keyakinan boleh tentang bid'ah hasanah. Perusak hati yang ketiga adalah maksiat hati. Dan lawannya adalah untuk pengobat hati, pertama adalah tauhid, keyakinan tentang tauhid. Yang kedua keyakinan tentang berittiba kepada sunnah. Yang ketiga adalah amalan-amalan soleh, kesolehan hati, yaitu sifat-sifat kebaikan hati, baik itu jujur, tawadu, ikhlas. Jadi setelah kualitas amalan hati masuk kepada kualitas amalan amal. Jadi kualitas amalan tentu amalan itu harus, tadi telah kita sebutkan 5 pokok syarat sah ibadah, yaitu secara amalan. Pertama Islam, berarti kita untuk orang yang belum Islam berarti harus masuk Islam dulu. Yang kedua tauhid, dia harus bertauhid. Yang ketiga ittiba, jadi amalan itu harus ittiba. Jadi secara mutlaknya amalan itu harus ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Sedangkan tadi Islam, tauhid masuk amalan hati. Kemudian ya ittiba. Jadi intinya untuk amalan fisik tadi, kualitas amalan fisik, tentu syarat sahnya dulu sebelum masuk kepada kualitas. Syarat sah dulu, kalau sudah tidak sah bagaimana berkualitas? Jadi amal itu harus sah dulu. Tentu syarat sah amal itu adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Jadi barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Jadi amalan itu kalau sudah tidak sah maka tidak akan diterima. Maka setelah sah baru nanti kita berlomba-lomba untuk mengerjakan yang ibadah-ibadah nafilah dalam amalan fisik, yaitu ibadah-ibadah nafilah yang disyariatkan, bukan ibadah-ibadah yang bid'ah. Makanya semua ibadah itu dimulai dari amalan hati dulu, karena yang penggerak amalan jadilah hati. Apabila keyakinannya sudah benar dalam tauhid, dalam ittiba, maka amalannya akan mengikuti amalannya, tidak akan berbuat bid'ah. Jadi tentu sesudah amalan itu sah dengan ittiba, maka kita akan berlomba-lomba fastabiqul khairat menuju ahsanu amalan tadi, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling soleh, tentu yang banyak. Jadi setelah ahsanu amalan, setelah amalan terbaik tadi, maka aksaru amalan itu memperbanyak amalan. Tapi amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan nafilah itu diperbanyak. Itulah derajat wali-wali Allah, amalan terbaik tadi. Mereka tidak hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, tapi mereka berlomba-lomba dalam amalan nafilah, amalan-amalan tambahan yang disyariatkan, bukan amalan-amalan bid'ah. Jadi di sini semuanya ada tasbihah dan tarbiyahnya. Jadi tasbihah dan tarbiyahnya, jadi kita harus mentasbihah. Jadi amalan hati itu, pengobat hati yang paling besar adalah tauhid, ittiba, dan kesolehan hati. Jadi tentu ditasbihah dari syirik yang merusak hati, kemudian diterbiah dengan tauhid yang untuk pengobat hati yang paling besar, kemudian ditasbihah dari bid'ah, kemudian ditarbiyah dengan ittiba sunnah, keyakinan untuk berittiba kepada sunnah, ditasbihah, dimurnikan daripada maksiat hati, kemudian ditarbiyah dengan kesolehan hati. Dan dalam amalan fisik begitu juga. Jadi ditasbihah dari amalan-amalan bid'ah, kemudian ditarbiyah dengan amalan-amalan sunnah. Setelah itu baru fastabiqul khairat, saling berlomba dalam menuju ahsanu amalan. Tentu untuk menuju ahsanu amalan tentu dengan memperbanyak amalan, aksaru amalan, memperbanyak amalan, tetapi amalan-amalan yang disyariatkan, bukan amalan bid'ah, amalan-amalan nafilah yang disyariatkan. Jadi kembali lagi kepada bahasan utamanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
wajah-wajah kamu, rupa kamu. Wala ila ajsadikum, juga tidak melihat kepada jasad-jasad kamu, maksudnya fisik-fisik kamu. Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kamu. Walakin yanzuru ila, tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati-hati kamu, maksudnya kualitas amalan hati. Wa amalikum, dan kualitas amalan fisik, amalan amaliyah. Dan intinya adalah takwa. Jadi yang dilihat Allah itu adalah takwa. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa itu adalah derajatnya ahsanu amalan. Ahsanu amalan ini disebutkan dalam dua ayat surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yaitu yang Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling ahsanu amalan, yang paling terbaik amalnya. Di situ ulama telah menafsirkan yaitu yang paling ikhlas dan paling ittiba. Tentunya yang paling bertauhid, yang paling beriman, yang paling bertakwa. Waalaikumsalam. Jam hari ada paling bawah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7 pun disebutkan juga lapas ahsanu amalan. Allah ciptakan dunia dan perhiasannya untuk menguji kamu siapa yang ahsanu amalan, amalan terbaik, yang paling bertakwa tadi. Tentu amalan terbaik itu yang paling beriman, yang paling ikhlas, yang paling bertauhid. Terus dasarnya baru nanti yang paling soleh. Itu yang paling soleh itu yang memperbanyak amalan-amalan nafilah. Jadi derajat wali-wali Allah. Ahsanu amalan ini adalah derajat wali-wali Allah. Makanya wali-wali Allah itu adalah yang pertama sesudah Nabi Muhammad. Wali Allah yang pertama itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian semua para sahabat. Mereka adalah wali-wali Allah. Karena disebutkan dalam hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, tentu mereka yang terbaik, mereka lah wali-wali Allah, mereka lah yang ahsanu amalan tadi, mereka yang paling bertakwa. Karena disebutkan dengan sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni adalah zamanku, tentu Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi lanjutkan tingkatan level kedua, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya itu tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya itu tabi'in. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Mereka ada para sahabat. Kalau tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman. Dan tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para tabi'in dengan dalam keadaan beriman. Itulah 3 generasi. Mereka adalah para salaf. Jadi 3 generasi emas. Level pertama adalah sahabat, level kedua adalah tabi'in, level ketiga adalah tabi'in. Sedangkan untuk yang menjadi hujjah adalah para sahabat tadi. Jadi asar para sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lain itu adalah hujjah. Karena para sahabat tidak akan bersepakat di atas kesesatan, di atas kebatilan. Jadi kalau ada sahabat yang salah, pasti sahabat lain akan menegur. Makanya dalam ilmu usul tafsir Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Maksudnya ada yang sah, ada yang sahih dan hasan. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan asar para sahabat. Jadi asar para sahabat yang tidak perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lain, itu adalah hujah setelah Al-Quran dan Sunnah, termasuk hujah. Dan Allah juga merekomendasikan para sahabat dalam surat Tauba ayat 100 dengan keredoan dan orang-orang yang ittiba kepada mereka, allazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan orang-orang yang ittiba kepada mereka para sahabat Muhajirin dan Ansar ya dengan bi ihsan, dengan baik dan benar, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu an, dan mereka redha kepada Allah. Jadi orang yang paling bertakwa itu adalah derajatnya wali-wali Allah, ahsanu amalan tadi, yang paling ikhlas, yang paling bertauhid, yang paling beriman, yang paling ittiba, dan yang paling soleh. Yang paling soleh. So, yang paling soleh yaitu orang yang memperbanyak amalan-amalan nafilah. Setelah mengamalkannya wajib-wajib, ini derajatnya wali-wali Allah. Dia mengamalkan amalan-amalan nafilah, berlomba-lomba fastabiqul khairat, itu menuju ahsanu amalan tadi.
Jadi ahsanu amalan itu ada di dua ayat, di Al-Mulk ayat 2 dan Al-Kahfi ayat 7. Dalam Al-Mulk ayat 2 disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yaitu Allah yang telah menciptakan hidup dan mati supaya untuk menguji kalian yang siapa yang terbaik amalnya. Di situ ulama telah menafsirkan bahwa ahsanu amalan itu adalah yang paling ikhlas dan paling ittiba. Tentunya yang paling bertauhid dan paling beriman dan paling bertakwa. Dan lagi yang paling saleh, memperbanyak amalan-amalan nafilah. Itulah derajatnya wali-wali Allah. Dan surah Al-Kahfi ayat 7 pun disebutkan Allah yang menciptakan dunia dan perhiasannya supaya untuk menguji kamu siapa yang ahsanu amalan, dari yang terbaik amalnya. Itu yang paling beriman, yang paling bertauhid, yang paling ikhlas, yang paling ittiba, dan yang paling soleh, yang suka berlomba dalam kebaikan, dalam menambah amalan-amalan nafilah. Tidak cukup hanya amalan-amalan yang wajib. La derajat ahsanu amalan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kembali lagi kepada bahasan utama tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kamu, wala ila ajsadikum, juga tidak melihat kepada jasa-jasa kamu, fisik kamu, wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu, maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan juga kualitas amalan amal. Jadi kualitas amalan hati itu tentu dengan tauhid, dengan keyakinan terhadap tauhid. Karena perusahaan hati yang paling besar adalah keyakinan syirik. Kemudian yang kedua adalah ittiba, keyakinan untuk berittiba. Tentu perusahaan hati yang kedua adalah keyakinan keyakinan adanya bid'ah hasanah. Dan yang ketiga, perusahaan hati itu adalah maksiat hati. Tentu harus ditarbiyah dengan kesolehan hati, itu amal-amal soleh hati. Baru nanti kualitas amal tentu syarat sahnya dulu. Syarat sah amal adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Disah dulu amalnya, setelah sah dan ittiba baru nanti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menambah amalan-amalan nafilah menuju ahsanu amalan tadi, amalan yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling beriman, yang paling ittiba, yang paling bertauhid, dan yang paling soleh. Jadi kembali kepada bahasan awalnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum, ila ajsadikum wala ila amwalikum.